Sementara saudara, pemerintah menyatakan tidak akan menggelar kebijakan penyekatan bagi pengguna kendaraan pribadi saat mudik lebaran mendatang. Namun sebagai gantinya, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan sertifikat vaksinasi lengkap sebagai syarat utama mobilitas masyarakat. Untuk mencegah risiko penularan COVID-19, Kementerian Perhubungan menegaskan tidak akan ada penyekatan jalur mudik. Pada lebaran diprediksi akan ada mobilitas sekitar 79 juta orang pemudik. Meskipun sudah diperbolehkan, diharapkan pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan vaksin booster atau vaksin penguat COVID terlebih dahulu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pak Menteri PMK dan sejumlah stakeholder. Kita sedang menindaklanjuti beberapa hal, satu berkaitan dengan usulan libur, nanti akan diputuskan oleh Presiden, juga berkaitan dengan tata cara mudik nanti. Pada dasarnya mudik dipersilahkan, tetapi dengan prokes yang ketat, di mana para mereka yang mudik diwajibkan sudah booster atau vaksin 3 kali. Aturan baru mudik Lebaran 2022 resmi diterapkan oleh pemerintah. Aturan tersebut dikhususkan di bulan Ramadan hingga Lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 akibat mudik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan penggunaan Peduli Lindungi dan vaksinasi lengkap plus booster masih menjadi syarat untuk mencegah kasus COVID-19 agar tidak meningkat di tengah mobilitas masyarakat. Pemerintah juga akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai tarawih dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal, bis, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap menjaga momen pandemi dalam kondisi yang baik ini. Sementara itu, Kementerian Perhubungan tidak akan melakukan penyekatan bagi pengguna kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan mudik. Namun, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan ketat berjalan dengan baik, maka akan ada pengecekan di berbagai titik lokasi. Akan melakukan random checking, jadi sekali lagi ini random ya. Dan kemudian jika kedapatan ada pelaku perjalanan yang belum memenuhi syarat, maka akan dibantu untuk melakukan vaksinasi di tempat. Epidemiolog di Grit University Diki Budiman mendukung syarat vaksinasi booster untuk warga yang ingin mudik. Untuk itu, Diki meminta pemerintah mempercepat vaksinasi booster khusus lansia agar tidak terpapar COVID-19 saat bertemu anggota keluarga yang lain. Status lansia perlu untuk mendapatkan booster ini menjadi sangat urgent ya, karena risikonya ya, termasuk bahwa kalau dia misalnya mau melakukan ikut dalam aktivitas mudik ini, harus pastikan selain sudah di booster, yang bersangkutan ini dalam kondisi terkendali atau status kesehatannya secara umum terkendali. Dalam aturan mudik terbaru disebutkan, selain punya Peduli Lindungi, ada juga yang mendapat vaksinasi lengkap dan booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif tes PCR atau rapid test antigen. Sementara warga yang sudah mendapatkan vaksin lengkap dosis 1 dan 2 harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil tes negatif rapid test PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Sementara warga yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan negatif rapid test PCR yang akan diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Penduduk juga wajib memiliki Peduli Lindungi, menjaga protokol kesehatan, memiliki masker kain 3 lapis atau masker medis, dan masker diganti setiap 4 jam. Masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ada dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat agar kasus COVID-19 yang biasanya naik setelah libur panjang tidak terjadi. Dari Tim Liputan Kompas TV.